Halo semua, balik lagi di channel saya Umi Laila Nurjana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan dua sudut. Jadi ada beberapa kondisi yang terjadi ketika dua sudut saling berhubungan. Pada video kali ini kita akan membahas hubungan dua sudut, di mana pembahasan kita akan terbagi menjadi 3 poin penting. Mungkin untuk materi ini kalian perlu menyiapkan alat tulis seperti buku dan juga ballpoint untuk mencatat hal-hal yang penting dan perlu. Sebelum masuk ke materi inti, coba perhatikan gambar di layar. Gambar itu adalah gambar satu lingkaran penuh ya, dimana seperti yang sudah kalian ketahui, satu lingkaran penuh itu memiliki sudut 360 derajat. Jadi sudut A jika ditambah dengan sudut B, ditambah dengan sudut C, dan ditambah dengan sudut D, hasilnya harus sama dengan 360 derajat. Apabila kalian mendapatkan soal seperti ini dan menjumlahkan keempatnya, tapi tidak menemukan hasil 360, maka kemungkinan jawaban kalian ada yang salah ya, karena satu lingkaran penuh besar sudutnya harus 360 derajat. Masuk ke 3 pembahasan penting kita pada materi ini, hubungan dua sudut. Yang pertama adalah bersuplemen atau nama lainnya sudut berpelurus. Yang kedua adalah sudut berkomplemen, nama lainnya sudut berpenyiku. Dan yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Yang pertama, sudut berpelurus, ada kata lurus di situ. Apakah kalian ingat berapa besarnya sudut lurus? Ya, benar sekali. Sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Sehingga untuk sudut yang bersuplemen nanti akan ada hubungannya dengan sudut 180 derajat. Selanjutnya ada sudut berkomplemen, yaitu sudut berpenyiku. Apakah kalian ingat berapa besar sudut siku-siku? Ya, benar sekali. Sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Sehingga nanti ketika ada soal yang berhubungan dengan sudut berkomplemen atau berpenyiku, pasti dia akan ada hubungannya dengan sudut 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Bertolak belakang itu bahasa lainnya saling membelakangi ya. Sudut yang bertolak belakang itu besar sudutnya pasti sama. Baiklah, itu adalah gambaran dari 3 materi kita kali ini. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Materinya lumayan panjang, jadi tolong disimak dengan baik. Masuk materi pertama, yaitu sudut bersuplemen atau sudut berpelurus. Sudut yang saling berpelurus itu sudutnya harus berjumlah 180 derajat. Ya, jadi kata kunci di sini adalah sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya harus 180 derajat. Akan saya berikan beberapa contoh di sini mengenai sudut berpelurus supaya kalian lebih paham. Perhatikan gambar di atas, itu ada sudut lurus yang dibagi menjadi 2, yaitu dibagi ke sudut A sama sudut B. Sudut berpelurus tadi itu jika dijumlah maka harus menghasilkan 180 derajat.
Misalnya seperti ini, andaikan sudut A itu besarnya 130 derajat, maka berapakah besar B? Benar sekali, besar B adalah 50 derajat. Kenapa demikian? Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, sudut yang berpelurus itu kalau dijumlah harus 180. Makanya ketika besar A 130 derajat, maka besar B harus 50. Karena 130 ditambah dengan 50, hasilnya adalah 180 derajat. Oke, saya coba contoh lain. Misalkan B besarnya adalah 80 derajat. Berapakah besar A? Oke, benar sekali. Besar A adalah 100 derajat. Karena 100 ditambah 80 itu hasilnya 180. Atau kalian menghitungnya pasti 180 dikurangi 80 hasilnya adalah 100 derajat. Begitu ya, bagaimana? Bisa dimengerti? Kita masuk ke contoh soal supaya kalian lebih paham lagi tentang materi sudut yang bersuplemen atau berpelurus. Sudah siap ya? Baiklah, kita mulai ke contoh soal 1 untuk materi sudut berpelurus atau bersuplemen. Contoh sudut berpelurus, hitunglah besar sudut BOC. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Berapa jawabannya? Sudah ada gambaran? Sebelum saya bahas bersama. Sudut berpelurus itu kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Ingat ya. Berarti cara menghitungnya adalah 180 derajat itu kita kurangi dengan sudut yang diketahui, yaitu 65 derajat. 180 dikurangi 65 hasilnya adalah 115 derajat, sehingga besar BOC adalah 115 derajat. Bagaimana? Sudah bisa ya untuk soal yang sederhana seperti ini? Jadi kalian tinggal mengurangkan saja 180 dengan sudut yang diketahui. Kita lanjut ke contoh soal 2 untuk materi sudut berpelurus atau bersuplemen. Oke, contoh sudut berpelurus yang lain. Hitunglah nilai X jika diketahui gambar berikut. Jadi ada gambar seperti di layar. Kalian disuruh mencari nilai X-nya dulu. Namun bisa jadi di soal kalian diminta mencari besar KOL, atau LOM, atau MON. Jadi tidak pasti ya soal yang muncul. Namun untuk mencari KOL, LOM, atau MON, pasti kalian terlebih dahulu harus menemukan nilai X. Jadi di sini sekarang kita akan belajar dulu bagaimana mencari nilai X. Yang perlu kalian ingat, sudut berpelurus pengertiannya adalah jika sudut dijumlahkan maka besarnya harus 180 derajat. Jadi kalian bisa mencari nilai X dengan cara menjumlahkan semua sudutnya dan disamadengankan dengan 180 derajat seperti yang ada di layar. Jadi kalian jumlahkan dulu 3X ditambah 2X ditambah 4X. Kenapa menjumlahkan mereka? Karena mereka bertiga itu membentuk sudut lurus. Jadi kalau mereka dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Jadi kita tuliskan dulu di awal seperti itu ya. 3X tambah 2X tambah 4X sama dengan 180 derajat. Setelah itu lalu kita hitung berapakah 3X tambah 2X tambah 4X. Ayo berapa kira-kira? 3 tambah 2, 5.
5 tambah 4, 9. Berarti hasilnya adalah 9x. Kita tuliskan 9x sama dengan 180 derajat. Langkah selanjutnya kita cari nilai x-nya. Caranya adalah dengan memindah ruaskan angka 9. Sehingga bisa ditulis x sama dengan 180 dibagi 9. Berapa hasilnya? X sama dengan berapa ayo? X sama dengan 20 derajat. Di sini kita sudah mengetahui nilai X adalah 20 derajat. Oke, karena kita sudah mengetahui kalau X-nya 20 derajat, sekarang kita coba mencari besar KOL, LOM maupun MON ya, walaupun di soal tadi tidak diminta, tapi kita belajar untuk mencari ketiga sudut tersebut. Caranya gimana? Karena X sudah diketahui, jadi kita tinggal memasukkan nilai X ke dalam variabel yang ada. Jadi setelah X diketahui, akan sangat mudah bagi kalian untuk menemukan besar KOL, besar LOM, dan juga besar MON. Nanti di sini kita akan hitung satu per satu. Tolong dipahami sehingga jika ada soal yang sama, kalian bisa mengerjakan dengan mudah bentuk soal seperti ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu sudut KOL. Besarnya adalah 3x. Kita tuliskan KOL sama dengan 3x. Karena x-nya 20 jadi 3 kali 20. Sehingga mendapatkan hasil 60 derajat. Jadi besar KOL adalah 60 derajat. Lanjut ke sudut LOM. Diketahui LOM besarnya adalah 2x. Kita hitung 2 kali x. X-nya 20 sehingga 2 kali 20 derajat. Kita peroleh hasil berapa? 40 derajat. Jadi besar LOM adalah 40 derajat. Kita lanjut ke sudut MON. MON adalah 4x. Cara menghitung yang sama. Kita kalikan 4 dengan x-nya 20. 4 kali 20. Sehingga diperoleh hasil berapa? 80 derajat. Coba kalian cek hasil dari ketiga sudut tersebut. 60 tambah 40 tambah 80 berapa? 60 tambah 40 100. 100 tambah 80 adalah 180. Sehingga terbukti bahwa sudut lurus itu besarnya harus 180 derajat. Gitu ya. Jadi begini cara mengerjakan soal seperti tadi. Yang penting X-nya diketahui, selanjutnya mudah. Oke, kita lanjut ke contoh soal 3 tentang sudut yang bersuplemen. Bentuknya hampir sama seperti soal yang kedua, cuman bedanya kalau soal kedua tadi dia sederhana, cuma 2x, 3x, 4x, dan sebagainya. Tapi di sini untuk variabelnya dia lebih bervariasi. Tapi kalian jangan merasa, oh ini susah gitu, jangan ya. Kalian harus menganggap, oh gampang, aku pasti bisa gitu. Jadi kalian simak penjelasan di video ini sampai nanti kalian akan bilang, oh gampang, cuman gitu ya. Oke, kita coba. Contoh sudut berpelurus. Hitunglah nilai X jika diketahui gambar seperti di bawah ini. Diketahui besar sudut ABD adalah 46 derajat. Besar DBE adalah X plus 29 derajat. Dan EBC adalah 5X plus 15 derajat. Seperti yang sudah kalian pahami bahwa sudut berpelurus itu adalah
jumlah semua sudutnya harus 180 derajat. Sehingga kalian harus menjumlahkan ketiga sudut itu menjadi 180 derajat. Jadi sudut ABD ditambah DBE ditambah EBC itu harus sama dengan 180 derajat. Dengan menghitung seperti itu, kalian nanti akan mendapatkan nilai X yang diminta. Bagaimana konsepnya dipahami dulu. Jadi sudut berpelurus itu jumlah semua sudutnya yang ada di pelurus itu harus 180 derajat. Oke, seperti yang saya bilang tadi, jumlah ketiga sudut itu harus 180 derajat ya, karena itu adalah konsep dari sudut yang berpelurus atau bersuplemen. Jadi kita tuliskan dulu, karena matematika itu adalah ilmu pasti. Kalian pasti bisa mengerjakan ketika kalian menuliskan langkah-langkah mengerjakan dengan benar dan rapi. Tuliskan dulu sudut ABD ditambah sudut DBE ditambah sudut EBC sama dengan 180 derajat. Ini di langkah yang pertama. Nanti untuk langkah kedua itu kalian tuliskan. Jadi ABD itu berapa? DBE itu berapa? EBC itu berapa? Kalian tulis di bawahnya. Lalu sama dengan 180 derajat. Seperti ini ya, jadi ABD 46, DBE X tambah 29. Sudut EBC itu 5X ditambah 15 derajat. Sama dengan 180 derajat. Itu untuk langkah kedua. Nanti, untuk langkah ketiga, silakan kalian kelompokkan angka yang punya variabel sendiri, yang tidak punya variabel sendiri. Di situ kebetulan variabelnya adalah X, sehingga kita kelompokkan mereka dulu ya, jadi supaya mempermudah dalam menghitung. Jadi di sini kita keluarkan yang dari kurungnya X kuadrat ditambah 5X. Karena yang mempunyai variabel hanya X dan 5X, sehingga kita taruh di urutan paling kiri, X tambah 5X. Setelah itu baru kita tuliskan bilangan yang tidak memiliki variabel seperti 46, 29, dan 15. Jangan lupa tetap sama dengan 180 derajat. Usahakan ketika mengerjakan soal seperti ini, sama dengannya ini kalian buat lurus dari atas sampai bawah, sehingga akan mempermudah kalian dalam mengecek jawaban dari awal hingga akhir ya. Sama dengannya diluruskan supaya rapi dan mudah dipahami. Sampai sini ngerti ya? Setelah itu selanjutnya kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Jadi yang ada variabel kita jumlahkan dengan yang punya variabel. Yang hanya bilangan saja kita jumlahkan dengan yang bilangan saja. Jadi di sini yang punya variabel itu X sama 5X. X, variabel X itu berarti memiliki koefisien 1, sehingga 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6X. Lalu untuk 46 ditambah 29 ditambah dengan 15 hasilnya adalah 90 derajat. Jangan lupa sama dengan 180. Setelah itu yang ada variabel kita sendirikan, yang tidak punya variabel kita jadikan satu ruas ya. Jadi kita pindah angka 90 ke ruas kanan sehingga diperoleh 6X sama dengan 180 dikurangi 90. Lalu kita hitung 180 kurangi 90 hasilnya adalah 90, sehingga diperoleh 6X sama dengan 90 derajat. Selanjutnya kita mencari nilai X ya. Karena 6X di ruas kiri itu perkalian, maka jika dia pindah ruas ke kanan,
menjadi pembagian, karena kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Sehingga X sama dengan 90 dibagi 6. Berapa hasilnya? 90 dibagi 6 hasilnya adalah 15 derajat. Bagaimana? Apakah bisa dipahami penjelasan saya tahap per tahap untuk membahas soal ini? Jika kalian sudah paham, boleh lanjut ke materi selanjutnya. Jika belum, silahkan diulang dulu, supaya kalian tidak makin bingung nanti menerima materi yang kedua ya. Jadi pastikan kalian sudah paham tentang bersuplemen atau berpelurus sebelum mempelajari berpenyiku atau berkomplemen. Materi yang kedua adalah berkomplemen. Berkomplemen nama lainnya adalah berpenyiku. Ingat, berpenyiku itu dari kata siku-siku, sehingga sudut yang saling berpenyiku itu harus berjumlah 90 derajat ya. Kalau tadi berpelurus itu dijumlah harus 180, kalau berpenyiku dijumlah harus 90 derajat. Jangan lupa dan jangan sampai terbalik. Oke, perhatikan gambar di layar. Ini adalah contoh sudut yang berkomplemen atau berpenyiku, di mana sudut ini kalau dijumlahkan, dia hasilnya harus 90 derajat. Di situ ada sudut A dan sudut B. Andaikan sudut A itu adalah 70 derajat, berapakah besar sudut B? Oke, benar sekali. Jawabannya adalah 20 derajat. Kenapa bisa demikian? Karena 70 ditambah 20 itu hasilnya adalah 90 derajat. Jadi itu memenuhi syarat bahwa sudut yang berpenyiku jumlahnya harus 90 derajat. Cara menghitungnya adalah 90 kalian kurangkan dengan 70 sehingga kalian memperoleh hasil 20. Oke, contoh lainnya. Saya buat contoh lain. Misalkan besar B adalah 30 derajat. Berapakah besar A? Berapa ayo? Benar sekali, besar A adalah 60 derajat. Kok bisa? Iya, karena B 30, maka cara mencari A adalah 90 dikurangi 30, sehingga diperoleh hasil 60 derajat, gitu ya. Misalkan nilai A 80 derajat, berapa nilai B? Ayo, kalau A 80 berarti B berapa? Oke, benar sekali. B adalah 10 derajat karena 90 kurangi 80 adalah 10. Baiklah, kita masuk ke contoh soal 1 untuk materi berkomplemen atau berpenyiku. Contoh sudut berpenyiku. Hitunglah besar sudut AOB. Perhatikan gambar. BOC diketahui besarnya adalah 40 derajat. Kalian diminta untuk mencari besar AOB. Ingat, gambar ini adalah gambar sudut yang berpenyiku. Masih ingat caranya ya? Bagaimana mencari besar sudut berpenyiku? Kalian harus ingat bahwa sudut yang berpenyiku itu sudutnya kalau dijumlah harus 90 derajat. Sehingga cara menghitungnya adalah 90 derajat kalian kurangi dengan sudut yang diketahui yaitu 40 derajat. Sehingga kalian akan memperoleh hasil 50 derajat. Jadi besar AOB adalah 50 derajat. Bisa ya? Lanjut ke contoh soal 2 tentang materi berkomplemen atau berpenyiku.
Contoh sudut berpenyiku. Hitunglah nilai X jika diketahui gambar di bawah ini. Bentuk soal ini sama dengan contoh soal kedua tadi untuk materi berpelurus. Hanya bedanya yang ini adalah berpenyiku ya. Jadi bedanya adalah di pelurus dan penyikunya. Tapi untuk langkah mengerjakan itu semuanya hampir sama. Jadi karena dia berpenyiku dan kalian disuruh mencari X, maka kalian harus jumlahkan ketiga sudut yang ada itu, yaitu POQ, tambahkan dengan QOR, tambahkan dengan ROS sama dengan 90 derajat. Coba lihat di gambar, POQ besarnya 2X, QOR besarnya 4X, ROS besarnya 3X. Kalian harus menjumlahkan ketiganya untuk mendapatkan nilai X. Dan disama dengan kan 90. Kenapa? Karena dia berpenyiku. Jumlahnya harus 90 derajat. Jadi langkah awal tuliskan dulu 2X tambah 4X tambah 3X sama dengan 90 derajat. Setelah itu langkah kedua adalah kalian jumlahkan 2 tambah 4 tambah 3. 2X tambah 4X tambah 3X. Berapa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? Benar sekali, hasilnya 9X sama dengan 90 derajat. Sekarang kita cari nilai X-nya dengan cara pindah ruas ya. Jadi X sama dengan 90 derajat dibagi 9. Sehingga akan ketemu hasil X sama dengan 10 derajat Celcius. Bagaimana? Mudah bukan untuk mencari X? Setelah nilai X diketahui, kita akan mencoba untuk mencari nilai masing-masing sudutnya. Jadi nanti kita mencari dulu nilai POQ, setelah itu kita cari QOR, baru yang terakhir kita cari ROS. Caranya adalah dengan mensubstitusi atau memasukkan nilai X ke dalam variabel yang ada. Seperti cara pada soal bersuplemen tadi ya. Oke, kita mulai yang pertama. Kita cari dulu POQ. Nilai POQ kan 2X. Jadi kita tulis dulu sudut POQ sama dengan 2X. Setelah itu baru kita substitusikan nilai X-nya. Begitu juga dengan cara mencari QOR dan ROS. Coba dilihat di layar. Sudut POQ sama dengan 2X. Sehingga 2 kalikan dengan 10 karena X-nya adalah 10 derajat. Berapa 2 kali 10? Kita peroleh hasil POQ adalah 20 derajat. Setelah itu kita cari nilai dari QOR. Sudut QOR sama dengan 4X. Lalu kita kalikan nilai X-nya sehingga sama dengan 4 kali 10 derajat. Kita peroleh hasil 40 derajat. Selanjutnya kita mencari nilai dari sudut ROS. ROS sama dengan 3X. Kita tuliskan dulu. Setelah itu kita kalikan 3 dengan nilai X-nya yaitu 10. Jadi 3 kali 10 derajat. Kemudian kita peroleh hasil 3 kali 10 sama dengan 30 derajat. Oke, setelah kita menemukan besar ketiga sudutnya, coba kita jumlahkan. 20 tambah 40 tambah 30. Berapa hasilnya? 20 tambah 40 itu 60. 60 tambah 30 adalah 90. Sehingga totalnya adalah 90 derajat. Jadi terbukti bahwa sudut berpenyiku itu jumlahnya harus 90 derajat. Andaikan kalian menghitung jumlahnya tidak sesuai, berarti jawaban kalian salah. Harus dihitung ulang sampai menemukan hasil yang benar ya. Bagaimana untuk berpenyiku? Bisa? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal ketiga. Kalau belum,
Silahkan diulangi lagi sampai paham baru lanjut ya, supaya kamu benar-benar ngerti. Oke, sekarang masuk ke contoh soal 3 untuk materi sudut yang berpenyiku atau berkomplement. Contoh sudut berpenyiku. Hitunglah nilai X dari gambar berikut. Di sini diberikan sebuah gambar sudut AOB yang berpenyiku. Di situ diketahui ada AOC besarnya adalah 6X tambah 4 dan COB besarnya adalah 5X tambah 9. Di sini kalian diminta untuk mencari nilai X, maka caranya hampir sama dengan soal ketiga untuk materi berpelurus tadi ya. Jadi kita jumlahkan semua sudutnya. Lalu kita sama dengan berapa? Oke, benar sekali. Karena ini berpenyiku, jadi harus sama dengan 90 derajat. Jadi kalian jumlahkan sudut AOC tambah COB sama dengan 90 derajat. Di sini langkah awal kita tulis dulu sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 90 derajat. Untuk langkah kedua, nanti kalian tuliskan AOC itu besarnya berapa dan COB besarnya berapa. Saya ingatkan sekali lagi untuk menghitung matematika, usahakan menulis dengan rapi dan lurus sehingga kalian akan mudah memahami apa yang kalian kerjakan. Besar AOC adalah 6X tambah 4. Sedangkan besar COB adalah 5X tambah 9. Kita tuliskan itu di baris kedua ya. Jadi 6X tambah 4 ditambah 5X tambah 9 sama dengan 90 derajat. Di langkah selanjutnya, langkah ketiga, kalian ingat variabel kan ya? Jadi untuk menjumlahkan, kalian harus mengelompokkan dulu. Mana kelompok yang memiliki variabel, mana yang tidak memiliki variabel. Kenapa harus dipisah? Karena bilangan yang bervariabel itu tidak bisa dijumlahkan dengan bilangan yang tidak mempunyai variabel. Sehingga di sini kita pisah dulu, kita tuliskan 6X tambah 5X karena mereka berdua yang memiliki variabel. Setelah itu baru kita tulis bilangan tanpa variabel yaitu 4 dan 9. Jangan lupa ditulis sama dengan 90 derajat. Setelah kita tulis seperti ini, kita sendirikan yang memiliki variabel dan tidak, baru kita bisa menghitungnya. Caranya gimana? Kalian hitung berapa 6 ditambah 5. Berapa 6X tambah 5X. Hasilnya adalah 11X. Dan berapa 4 tambah 9? Hasilnya adalah 13. Jangan lupa sama dengan 90 derajat. Setelah itu, untuk bilangan yang tidak memiliki variabel, kita jadikan satu ruas. Jadi kita pindah ke ruas kanan. Sehingga diperoleh 11X sama dengan 90 dikurangi 13. Kenapa jadi dikurangi? Karena tadi awalnya 13 ada di ruas kiri, tandanya adalah tambah atau positif, sehingga ketika dia pindah ruas, tandanya harus berubah menjadi negatif atau kurang ya. Jadi 11X sama dengan 90 dikurangi 13 derajat. Setelah itu kalian hitung 90 dikurangi 13, berapa hasilnya? Kita tuliskan di bawahnya lagi secara runtut ya. Jadi 11X itu sama dengan 77 derajat. Setelah itu kita cari nilai X dengan cara mindah ruas angka 11. Maka ditulis X sama dengan 77 dibagi 11. Berapa hasilnya? 77 dibagi 11 hasilnya adalah 7 derajat. Sehingga diperoleh nilai X adalah 7 derajat. Bagaimana kalian bisa paham tentang soal ini? Jika sudah paham, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Apabila kalian belum paham, silahkan diulangi lagi. Sehingga kalian tidak akan bingung untuk mempelajari materi selanjutnya ya. Jadi pahami dulu materi berpenyiku ini sebelum kalian lanjut ke materi bertolak belakang.
Kalau kalian merasa sudah paham semua, berpelurus sudah paham, berpenyiku sudah paham, kita bisa langsung lanjut ke materi bertolak belakang. Baiklah, kita sekarang masuk ke materi yang ketiga, yaitu bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu besar sudutnya sama. Jadi, semua sudut yang memiliki sifat bertolak belakang, besarnya pasti sama. Jadi di antara berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang yang paling mudah dipahami, yang paling mudah dikerjakan itu adalah sudut yang bertolak belakang. Coba perhatikan gambar di layar, ini adalah salah satu contoh sudut yang bertolak belakang. Pada gambar di layar, sudut A bertolak belakang dengan B, sedangkan C bertolak belakang dengan D. Pada gambar itu sudah kita berikan dua warna yang berbeda, yaitu warna hijau dan juga biru untuk memudah kalian dalam memahami gambar. Jadi jika ada dua garis yang saling berpotongan, dia akan membentuk dua pasang sudut yang bertolak belakang. Di sini sekali lagi saya ulangi, A bertolak belakang dengan B dan C bertolak belakang dengan D. Misal nilai A adalah 100 derajat, maka nilai B adalah 100 derajat juga. Karena apa? Karena A bertolak belakang dengan B. Sudut yang bertolak belakang itu besar sudutnya pasti sama. Jika nilai A tadi 100, ada yang tahu berapa nilai C? Ayo kalian harus mengingat-ingat materi sebelumnya, entah itu berpelurus atau berpenyiku. Coba tebak berapa nilai C? Bagaimana ada yang bisa jawab nilai C? Nilai C adalah 80 derajat. Kenapa? Karena A tadi kan 100 derajat, sedangkan A dan C itu mereka berdua adalah sudut yang berpelurus. Jadi ketika A 100 maka C juga 80. Jika C 80, berapakah nilai D? Benar sekali, nilai D juga 80 derajat. Karena apa? D 80 derajat karena D itu bertolak belakang dengan C. Sudut yang bertolak belakang besarnya harus sama, ya. Sudut yang bertolak belakang besarnya harus sama. Namun jika diminta alasan lain kenapa D 80, kalian bisa menjawab yang pertama karena D bertolak belakang dengan C. Lalu karena D berpelurus dengan A, selanjutnya karena D berpelurus dengan B. Oke, coba diulangi kalimat saya jika belum paham ya. Jadi D itu bisa 80 derajat, ada banyak alasannya. Selain yang pertama, karena D bertolak belakang dengan C, D itu juga berpelurus dengan A, dan D itu juga berpelurus dengan B. Di mana sudut yang berpelurus kalau dijumlah harus 180 derajat. Bagaimana, sudah paham tentang bertolak belakang ini? Jika belum, seperti biasa, silahkan diulangi penjelasan saya. Jika sudah, kita bisa lanjut ke contoh soal untuk materi sudut yang bertolak belakang. Silahkan dipahami dulu.
Oke, di sini saya berikan contoh dulu untuk sudut yang bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut, di situ ada garis AD yang berpotongan dengan garis BC, memiliki titik potong yaitu titik potong di E. Sehingga ada dua pasang sudut yang bertolak belakang di sini. Yang pertama adalah sudut AEB bertolak belakang dengan CED. Ya, AEB bertolak belakang dengan CED. Untuk yang kedua, AEC bertolak belakang dengan BED. Saya ulangi, AEC bertolak belakang dengan BED. Kita masuk ke contoh soal 1 untuk materi bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut, perhatikan gambar di layar. Berapakah besar sudut CED jika diketahui AEB-nya 80 derajat? Ya, berapa besar CED jika AEB 80 derajat? Silahkan, saya beri waktu untuk berpikir. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah 80 derajat. Kenapa? Karena sudut CED bertolak belakang dengan AEB sehingga besarnya sama. Jadi kalau AEB 80 derajat, maka CED juga harus 80 derajat. Ada yang tahu besar AEC dan BED? Benar sekali, mereka besarnya adalah 100 derajat. Alasannya adalah seperti yang saya jelaskan di slide sebelum ini ya, di contoh sudut bertolak belakang. Silahkan dibuka lagi jika kalian belum paham kenapa kok itu 100 derajat. Kita masuk ke contoh soal kedua materi sudut bertolak belakang. Diketahui sudut AEB adalah 100 derajat. Ini sudah soal berbeda ya dengan soal yang tadi. Diketahui AEB 100 derajat. Berapakah besar CED? Ayo, berapa besar sudut CED apabila sudut AEB 100 derajat? Seperti yang kalian pahami bahwa AEB itu bertolak belakang dengan CED. Sudut yang bertolak belakang itu besar sudutnya pasti dan harus sama. Silakan saya beri waktu untuk berpikir. Yups, benar banget. Jawabannya adalah 100 derajat ya. Jadi karena mereka bertolak belakang, jika AEB 100 derajat, maka otomatis CED juga 100 derajat. Dan saya yakin kalian juga pasti tahu berapa besarnya AEC dan juga BED. Jika belum tahu, silahkan dilihat dulu materi sebelumnya. Kalau sudah tahu, berarti kalian sudah mulai memahami materi yang saya jelaskan di video ini. Besarnya mereka adalah 80 derajat. Kita lanjut ya. Yang belum paham harus nih dengerin lagi materi sebelumnya. Coba dikembalikan dulu videonya ke sebelumnya.
Sekarang kita masuk ke contoh soal 3 materi sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar di layar berikut. Jika diketahui sudut AEC besarnya adalah 50 derajat, berapakah besar sudut BED? Seperti yang sudah kalian pelajari, sudut AEC itu bertolak belakang dengan sudut BED. Sudut yang bertolak belakang, besar sudutnya harus sama. Jadi, berapakah besar sudut BED? Silahkan dijawab dulu. Sudah menemukan jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 50 derajat. Kenapa? Karena mereka adalah sudut yang bertolak belakang, sehingga besar sudutnya harus dan pasti sama. Sekarang berapa besar AEB dan CED? Ayo, ada yang tahu berapa besar AEB dan CED? Kalau di dua soal tadi kalian tetap lanjut walaupun belum ngerti, pasti sekarang kalian belum bisa menjawab AEB sama CED. Namun ketika kalian mengulangi lagi dan paham, kalian pasti bisa menjawab soal ini. Oke, jawabannya adalah 130 derajat. Jadi, besar AEB dan CED adalah 130 derajat. Kita lanjut ke contoh soal 4 tentang materi sudut yang bertolak belakang. Perhatikan gambar di layar, berapakah besar AEC jika BED 70 derajat? Oke, seperti yang kita pahami bersama bahwa BED itu bertolak belakang dengan AEC. Sudut yang bertolak belakang, besar sudutnya pasti dan harus sama. Jadi berapakah besar AEC? Bisa ya, sangat mudah bukan untuk menjawab soal ini? Tapi saya akan tetap berikan waktu kalian untuk berpikir terlebih dahulu. Sudah tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 70 derajat karena mereka sudut yang bertolak belakang. Sekarang berapa ya besar AEB dan juga besar CED? Kita udah masuk ke soal keempat, harusnya kalian lebih bisa mengerjakan soal ini. Berapa? Yang belum jawab, ayo berapa besarnya? Oke, benar sekali. Tepat jawabannya ya, besarnya AEB adalah 110 derajat. Besar CED juga 110 derajat. Alasannya sudah ada di materi sebelumnya, jadi saya tidak perlu jelaskan. Jika kalian belum ngerti, silahkan dibuka lagi materinya. Oke, mungkin cukup sekian materi di video kali ini mengenai hubungan dua sudut. Jangan lupa nanti ada lanjutan materinya, yaitu hubungan antar sudut. Terima kasih sudah menyimak video ini tanpa di skip ya. Jadi kalian sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan ikut mencoba menjawab akan memahami materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.